Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Harisma Widya Agustin, mahasiswa PPG Prajabatan Matematika Universitas Negeri Malang, tahun 2021-2022. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membuat media matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Pada materi, persamaan garis singgung dan persamaan garis normal yang dikaitkan dengan turunan pertama. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra 5.0. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Selanjutnya, agar lebih mudah, kita tampilkan grid pada kanvas ini atau pada bidang kartesiusnya. Klik kanan, lalu klik grid. Kita bisa menengahkan, menaruh tengah ya ini, bidang kartesiusnya seperti ini, agar lebih mudah. Selanjutnya, kita ketikkan suatu fungsi dari kurva. Nah, pertama klik move. Nah, di sini tuliskan fungsinya sebagai fungsi fx sama dengan, misalkan yang mudah saja, x pangkat 2 dikurangi 1. Nah, selanjutnya kita tentukan titik singgungnya menggunakan poin yang ada di sini, poin. Lalu klik pada titik yang diinginkan, misalkan 2.3. Oke. Misalkan 2,3 di sini. Nah, titik A berada di 2,3. Selanjutnya kita bisa membuat slider. Slider diklik, lalu klik di sebelah sini. Ini terserah ya, bisa di mana saja. Misalkan slidernya namanya A. Lalu kita buat intervalnya, misalkan min 10 sampai 10. Klik OK. Nah, muncul slider di sini. Nah, ini kalau kita gerakkan, ini tidak berpengaruh apa-apa ya, karena belum terkait dengan apapun. Nah, lalu kita kaitkan dengan titik A. Pertama, klik pada titik A. Nah, kalau tidak bisa diklik, berarti masih nyambung ke slidernya. Kita klik move terlebih dahulu, lalu klik titik A. Nah, lalu klik kanan. Object properties, selanjutnya di definition, di basic sini, definitionnya kita ganti sebagai dalam kurung A, FA. Nah, huruf A ini kita sesuaikan ya dengan huruf slidernya. Kalau misalkan huruf slidernya itu N, nah jadi di sini definitionnya itu N, Fn. Jadi kita sesuaikan sehingga kalau ini kita X, lalu slidernya kita gerakkan, titik A-nya sudah ikut bergerak. Tadi kita maunya di titik 2,3. Nah, misalkan di slidernya itu kesusahan, kita juga bisa menggeser titik A dengan langsung menarik titik A ini. Nah, seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi. Selanjutnya, cara menentukan garis singgungnya. Nah, ini kita klik di sini, lalu klik yang tangents ini ya, lalu klik kurva dan titiknya. Jadi kurva dan titik diklik. Nah, muncul ini suatu garis, yaitu di sini garis G namanya. Jadi ini namanya garis G, tapi persamaannya adalah Y sama dengan 4x min 5. Lalu misalkan kita mau menambahkan gradien, klik di sini, angle sini. Nah, ini ada slope. Nah, ini diklik slope. Nah, klik di garis singgung tadi. Nah, otomatis berada di titik singgung tadi. Kalau misalkan kita mau menggeser titiknya, coba kita klik move terlebih dahulu. Lalu kita geser misalkan di sini, 1,0. Nah, otomatis M-nya itu atau gradiennya juga ikut berubah. Nah, kalau di 1,0 ternyata M-nya itu sama dengan 2. Kalau misalkan di 2,3 tadi, ternyata M-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita kaitkan dengan turunan pertama. Untuk mengaitkan dengan turunan pertama, kita gambarkan terlebih dahulu suatu grafik, misalkan grafik HX sama dengan F aksen X atau turunan dari F aksen. Nah,
Di sini otomatis ya. Jadi turunan pertama dari x kuadrat min 1 itu sama dengan 2x. Selanjutnya kita buat titik lagi, misalkan titik B. Titik B ini sama dengan A, M. Nah, ini adalah titik yang biasanya dimasukkan ke turunan pertamanya. Nah, ini kalau digeser akan mengikuti karena A, M. Nah, ini akan bertemu di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat suatu aplikasi, misalkan nanti fx-nya itu diganti-ganti. Apakah bisa? Jawabannya tentu saja bisa ya. Jadi kita tuliskan dulu judulnya, aplikasinya mau judul apa. Misalkan di sini kasih judul misalkan aplikasi turunan. Nah, misalkan seperti ini, aplikasi turunan. Nah, ini nanti meskipun kecil bisa diganti ya. Pertama move, lalu klik pada teksnya, lalu klik kanan, lalu object properties, selanjutnya teks. Nah, ini bisa dibesarkan. Smallnya diganti menjadi large, lalu full biar jelas, lalu diberi color juga nggak apa-apa, background color biar lebih jelas lagi, misalkan warnanya kuning agak krem ya. Nah, ini misalkan judul dari GeoGebra ini. Selanjutnya kita bisa menambahkan ini input box. Input box ini akan kita kaitkan dengan fx-nya karena nanti rencananya mau mengubah-ubah nilai fx-nya atau persamaan dari fungsinya. Pertama kita tuliskan di sini fx. Ini caption atau namanya, lalu link object. Di sini tadi kita sudah buat fungsinya yang akan dicari gradien garis singgung adalah fx. Berarti di sini cari link object, klik, nah fx, klik oke. Nah, di sini ini nanti kalau kita ganti-ganti yang ada di input box ini sudah otomatis mengganti gambar kurva ini ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan tulisan lagi di bawahnya fx ini, misalkan tampilan grafik. Seperti ini ya. Kita pindahkan dulu agar lebih bagus. Klik kanan, lalu object properties. Kita geser-geser terlebih dahulu ya agar lebih bagus dan menarik, nanti biar rapi. Klik kanan, object properties untuk mengubah warna atau menebalkan terlebih dahulu. Tebalkan. Ini medium saja, besaran ya, small aja nggak apa-apa, jelas. Lalu colornya misalkan lebih jelas itu dikasih background, misalkan warnanya yang terang saja, light purple. Oke, nah ini kan unyu warna. Selanjutnya kita bisa menambahkan checkbox. Checkbox ini bisa saja untuk menampilkan dan menyembunyikan sesuatu ya. Jadi pertama-tama kita buat checkbox untuk fx-nya. Nah, kita tuliskan di sini fx. Selanjutnya kita select object, klik. Nah, berarti function f. Lalu apply. Ini nanti kalau diklik itu fx-nya bisa disembunyikan. Nah, seperti ini. Oke, ini nanti juga bisa digeser-geser ya. Oke, kita tambahkan lagi f aksen x-nya. Oke, f aksen x atau turunan pertama dari fx. Nah, tadi f aksen x-nya itu adalah h. Oke, function h. Apply. Ini juga gitu, kalau diklik ini garis birunya disembunyikan. Oke, selanjutnya kita tambahkan di sini garis singgung.
garis singgung tadi adalah garis G. Nah ini tangent to f at x sama dengan xa. Apply. Oke, nanti saja ngeceknya ya. Coba ditambahkan lagi gradien garis singgung. Gradien garis singgung tadi adalah M. Nah ini slope of G. Apply. Oke, kita rapikan ya. Nah kalau mau ngerapikan ini harus ngeklik di checkbox. Nah ini bisa digeser. Kita rapikan terlebih dahulu letak-letaknya biar enak dipandang. Oke, selanjutnya kita cek dengan mengeklik move terlebih dahulu ya. Klik panah ini, kita cek kalau fx disembunyikan, oke benar. Kalau f aksen x disembunyikan, oke benar. Selanjutnya kalau garis singgungnya disembunyikan, oke tersembunyi. Gradien garis singgung disembunyikan, bisa ya. Kalau misalkan ada 2 yang disembunyikan, atau 3, atau semuanya disembunyikan, ternyata bisa. Oke. Selanjutnya kita bisa menuliskan juga di sini terkait turunan pertama. Jadi nanti muncul di sini fungsinya itu gimana gitu ya. Kita tuliskan dulu judulnya turunan pertama. Ini turunan pertama dari fx-nya ya. Berarti turunan pertama f dalam kurung x. Oke. Nah, ini kita percantik lagi kayak yang tampilan grafik itu ya. Klik di sini, klik kanan, object properties, lalu tadi warnanya light purple ya. Oke, oh belum di bold. Klik kanan lagi, object properties, lalu text, lalu bold. Oke. Di X ya, sorry. Ini ditaruh sini. Nah, sudah rapi. Sekarang kita tambahkan ini agar nyambung ke turunan pertama. Tetap ya di teks ini, lalu klik di bawahnya, lalu kita tuliskan f aksen x sama dengan, lalu objek f aksen x tadi adalah h. Nah, klik di H sini, lalu latex formula, ya lebih cantik. Oke, nah ini nanti juga akan berubah ketika fx-nya berubah. Oke, setelah turunan pertama, kita juga bisa menambahkan titik singgungnya. Oke, kita tambahkan sini. Teks, lalu diklik di sini, lalu dituliskan titik singgung. Lalu oke, klik move, klik di titik singgung sini, klik kanan, objek, lalu kita bold, colornya kita beri background ini sama biar serasi. Nah, sama kayak tadi, kita buat teks lagi di bawahnya sini, kita sambungkan dengan titik singgung. Titik singgungnya tadi adalah A. Kita cari A, besar ya, ini. Nah, latex formula juga biar seperti equation di Word. Nah, cantik kan? Nah, ini kita tarik di tengah-tengah sini, ya bagus. Selanjutnya adalah gradien garis singgung. Gradien garis singgung. Gradien garis singgung. Oke, klik move lagi, klik di tulisannya, klik kanan, objek, lalu colornya background dikasih warna light purple, text bold. Oke, di X ya. Kita rapikan lagi, lalu klik di teks lagi, klik di bawahnya sini, tambahkan M sama dengan latex formula ya. Atau kita tambahkan M1. Nah, karena nanti kita mau menambahkan M2 ya. M2-nya adalah yang di garis normal. Jadi ini M1 sama dengan objek, lalu klik di sini yang berhubungan
tadi adalah M. Oke, nah ini sudah muncul ya. Kita rapikan tempatnya di sini. Oke, selanjutnya apalagi setelah gradien garis singgung kita bisa menambahkan titik singgungnya. Titik singgung sudah ya. Oh, titik yang di B ini, titik B atau titik A, F aksen XA. Titik A. Tadi A, M ya. A, M saja. Biar sama kayak yang lain atau sama kayak yang di sini tadi. Lalu klik move, klik di sini, klik kanan, object properties, lalu ditambahi XA saja, XA. Teks formula ini yang default seperti ini, XA, M. M ini tadi adalah F aksen XA ya, F aksen X underscore kurung kurawal A. Nah, misalkan kayak gini, XA, F aksen XA, lalu bold, color, lalu like purple, X. Lalu kita hubungkan dengan titik B. Teks, klik di sini, lalu langsung cari objeknya B. Teks formula, B-nya yang besar ya. Nah, yang titik B. Oke. Lalu move, pindahkan, dirapikan. Lalu kita juga bisa menambahkan persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung, misalkan saya taruh di bawah sini ya. Persamaan garis singgung. Oke. Klik move. Ini taruh sini, dirapikan. Lalu klik kanan, object properties. Selanjutnya background ditambahkan bold. Oke. Kita X, selanjutnya kita klik text box lagi, klik di sini, lalu kita sambungkan atau kita hubungkan dengan garis G. Garis G tadi ini. Lalu latex. Oke. Nah, ini otomatis nanti kalau misalkan efeknya ganti, semuanya ini ikut ganti. Oke, ini kita ubah dulu ya biar besar. Object properties. Nah, ini teksnya medium. Nah, biar agak besar, medium ya. Oke, kita coba terlebih dahulu. Ini sudah jadi untuk yang persamaan garis singgung, mulai dari turunan pertama, titik singgung, gradien garis singgung, lalu titik XA, F aksen XA-nya, dan persamaannya. Oke, kita coba. Misalkan persamaan garis singgungnya adalah X pangkat 3 min 1 misalkan. Oke, mohon maaf, ini X-nya harus ikut kecil ya. Misalkan X Fx adalah X kuadrat min 4. Oke, segini aja. Nah, otomatis ya. Oke, misalkan yang beda sedikit, misalkan X pangkat 3. Nah, sudah berbeda. Nah, ini kalau digeser juga mengikuti ya angka-angkanya. Misalkan di 0. Nah, ini 0,0 titik singgungnya, M1-nya 0, titik XA, F aksen X-nya juga 0,0. Turunan pertamanya mengikuti yang di Fx-nya, persamaan garis singgungnya. Kalau di sini Y sama dengan 0. Nah, kalau digeser persamaan garis singgungnya juga sudah mengikuti. Berarti ini sudah selesai, bisa digunakan.
Oke, yang persamaan garis singgung selesai, sekarang yang persamaan garis normal. Caranya sama ya, kayak yang ini tadi, kita juga bisa menunjukkan dan menyembunyikan tampilan grafiknya seperti ini untuk garis normal. Lalu kita juga bisa menunjukkan gradien dan persamaan garis normalnya. Oke, kita buat di sebelah sini ya. Pertama-tama kita tuliskan tampilan grafik. Nah, biar sama, nanti bisa disembunyikan juga. Klik tampilan grafik. Oke, lalu kita rapikan terlebih dahulu ya, biar bagus. Klik kanan, object properties, lalu teks, ini bold, colornya beda ya, biar nanti tahu mana yang normal, mana yang singgung. Misalkan warnanya hijau. X. Oke, selanjutnya kita buat garis normal terlebih dahulu. Nah, cara membuat garis normal itu adalah garis yang tegak lurus garis singgung, ya kan? Berarti di sini kita bisa menggunakan line ini. Lalu yang tegak lurus mana ya? Oh, ini di sini ya. Lalu perpendicular line itu artinya tegak lurus di garis ini, titiknya titik A. Nah, seperti ini. Nah, biar beda kita ubah ini, klik kanan. Nah, ini garisnya adalah garis I ya. Object properties, misalkan warnanya merah. Nah, yang merah ini adalah garis normal, yang hitam adalah garis singgung. Biar lebih jelas juga, kita tambahkan gradien garis singgung juga. Slope-nya berada di sini merah. Nah, ini nanti slope-nya kan ada 2. Jadi, bingung kan? Nah, ini kita ubah warnanya dulu, klik kanan, object properties, lalu misalkan warnanya ini ya. Kita X. Nggak kelihatan. Biru aja, biru-biru. Oh, enggak, terang aja kayak gini misalkan. Nah, yang biru adalah gradien garis normal, yang merah ini atau orange ya, ini merah ini gradien garis singgung. Nah, nanti ini kan bisa di hide juga gradiennya. Nah, biar tidak bingung nanti kita buat juga di sini untuk menghidden atau menyembunyikan garis normal dan gradien garis normalnya. Kita buat di sini checkboxnya garis normal. Lalu apply. Maaf, belum dikaitkan ya. Checkbox garis normal. Lalu ini select object. Lalu garis normalnya tadi adalah I, garis I. Mana garis I? Ini line through perpendicular to G. Apply. Lalu buat juga gradien garis normal. Kita sambungkan di sini. Hubungkan M1, cari M1. Ini sesuai yang di sini ya. M1. Oke, apply. Nah, kita rapikan ya. Taruh sini. Ini ditaruh sini. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan tulisan kayak gini. Lalu klik teks, terus misalkan gradien garis normal. Oke, kita rapikan dulu. Klik di teksnya, klik kanan, object properties. Lalu background colornya kita samakan kayak tadi, hijau ini ya, atau hijau ini tadi. Oke, teks, lalu bold. Oke, kita rapikan sedikit. Selanjutnya kita tuliskan teks lagi di bawahnya. M2 pakai latex formula ya, yang ini M2
Seperti ini, sama dengan tadi apa objeknya? M2, di situ M1, kita cari di sini. Nah, underscore ini ya, latex formula. Oke, nah ini adalah gradien dari garis normal. Ingat ya, kalau M1 kali M2 sama dengan min 1 kalau garisnya tegak lurus. Ini pasti sama nanti. Kayak di rumus-rumus itu. Selanjutnya kita tambahkan persamaan garis normal di bawahnya sini. Oke, lalu kita pindahkan ke sini. Klik kanan, objek, lalu bold, lalu oke. Colornya belum ya. Klik di sini, tadi lalu X. Tambahkan teks di bawahnya. Garis normalnya apa tadi? Garis normalnya itu adalah garis I. Latex formula. Oke. Nah, sudah selesai. Ini adalah aplikasi yang sudah kita buat. Jadi misalkan ini diganti menjadi x kuadrat plus x min. Oke, maaf ini kecil ya. X kuadrat misalkan plus x plus 2x plus 1. Oke. Nah, otomatis berubah seperti ini ya. Kalau misalkan mau menyembunyikan, misalkan fokusnya ke garis normal, nah ini sembunyikan semua saja. Nah, ini fokus ke garis normalnya saja. Lalu kalau fokusnya ke garis singgung, ini juga bisa disembunyikan seperti ini. Oke, sudah jadi. Baik, terima kasih karena sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.